Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada anak-anak yang tadi pagi sholat subuh? Ada. Bangun jam berapa tadi pagi? Ada. Berapa? Ada yang mandi kan di sekolah? Hah? Nah, sekolah? Mandi nggak sekolah? Ada yang kesiangan tadi? Oke. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Yang akan dimulai dengan ketua. Siap, doa mulai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Satu, ayo berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, kita duduk tempat masing-masing. Sebelum mulai pembelajaran, kita doa dulu ya. Jana sekolah? Hadir. Aina? Rifki? Hadir. Azam? Hadir. Anya? Hadir.
Lutfia. Akifah Naila. Akifah Naila kecil. Sheryl. Adibah. Azwar. Ganda. Nazwa. Namanya nih. Tanta. Nah, ada yang hadir hari ini? Ada semua ya. Oke, jangan jarang-jarang ke sekolah. Oke. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, kita belajar hari ini IPA. Siapa yang sudah pernah melihat pohon sawit, akar pohon sawit? Kayak mana bentuknya itu? Akas rambut. Akas rambut itu yang kadang banyak di mana-mana ya. Nah, terus siapa yang sudah pernah melihat daun pohon pisang? Di mana bentuknya? Nah, ada dulunya kayak itu bentuknya? Oke. Karena kalian sudah tahu pohon sawit dan pohon pisang, kita akan belajar tentang tumbuhan dan bagian-bagiannya. Nah, perhatikan di ini ya. Nih. Tumbuhan sumber kehidupan. Tujuan pembelajaran hari ini mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Yang kedua, mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses tersebut bagi makhluk hidup. Yang ketiga, mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan dan membuat laporannya. Nah, yang sekarang harus kita pelajari tentang akar, batang, dan daun. Nah, coba Azab dulu, baca dulu nomor 1 tentang akar ini. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tumbuh di dalam tanah. Akar berdasarkan bentuknya. Jadi akar itu dibagi menjadi 2, akar apa aja? Akar pangkal dan akar serabut. Oke, udah paham kan masalah akar ini? Nah, yang kedua batang. Coba Rifki, apa yang dimaksud dengan akar itu? Jenis-jenis akar. Batang berkayu, batang basah. Nah, contoh batang berkayu itu apa aja? Batang keras berwarna coklat sulit dipatahkan. Dipatahkan. Kalau batang basah? Batang lunak berwarna hijau mudah dipatahkan. Nah, contohnya apa aja itu? Pohon sawit. Nah, batang lunak itu contohnya kangkung, yang apa namanya talas, terus bayam. Nah, oke. Jadi dengan kita adanya belajar tentang tumbuh-tumbuhan ini, kalian tuh bisa menjadi calon insinyur, bisa jadi menteri, mungkin menteri pertanian ya kan, mempelajari tentang pohon-pohon, mempelajari tentang pangan. Nah, yang makanan yang bisa dimakan tadi apa? Tumbuhan yang bisa dimakan yang lunak tadi? Kangkung. Oke, terus apa lagi? Alas. Talas sudah. Oke. Nah, Bapak, coba kalian perhatikan video ini. Coba kalian perhatikan video ini dulu. Halo Sobat Pintar, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat makan, bergerak, tumbuh, bernapas, dan berkembang biak. Untuk segala aktivitasnya ini, tumbuhan dilengkapi dengan berbagai bagian yang memiliki fungsi tertentu. Bagian-bagian tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, buah,
perbedaan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ayo kita belajar bersama-sama. Hai Pipo, kamu lagi ngapain? Hei Lola, aku lagi menanam pohon nih. Menanam pohon. Pohon apa Pipo? Ini pohon mangga Lola. Wah, kenapa bagian bawah pohonnya bercabang-cabang begitu? Nah, bagian bercabang-cabang ini namanya akar. Akar itu jalannya masuk air dan makanan atau zat hara ke tumbuhan. Makanya akar berada di dalam tanah dan ujungnya meruncing supaya bisa menembus tanah. Oh ya? Iya, di cabang-cabang akar ini terdapat rambut akar, di mana air dan zat hara masuk. Pada ujung akar ada tudung akar yang melindungi saat akar menembus tanah. Wah, jadi semua pohon itu ada cabang-cabang seperti itu ya di dalam tanah. Nah, akar tumbuhan berbeda-beda. Ada akar serabut dan akar tunggal. Apa itu artinya? Nah, kalau akar tunggal itu seperti akar pohon mangga ini. Akarnya bercabang-cabang. Tiap cabangnya menjadi lebih kecil dari pokoknya. Lihat deh, ukuran pokoknya dan cabangnya sangat berbeda. Iya ya, apakah hanya pohon mangga yang punya akar tunggal? Tidak, akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang bijinya berkeping dua atau dikotil. Seperti kacang yang kalau kamu buka bijinya bisa dipisahkan menjadi dua. Tapi kalau tumbuhan dikotil di cangkok atau disetek, akarnya menjadi akar serabut. Oh, kalau akar serabut itu apa? Akar serabut itu tidak memiliki akar pokok. Semua akarnya keluar dari pangkal tanaman. Ukuran cabang-cabangnya tidak berbeda-beda dan tidak mengecil. Akar serabut itu dimiliki tumbuhan yang bijinya berkeping satu atau disebut juga monokotil. Pohon pepaya mama yang itu termasuk tumbuhan berakar serabut. Wah, berbeda sekali ya. Iya, tapi keduanya bercabang supaya bisa semakin banyak menyerap zat hara dan air, dan supaya bisa lebih kokoh menyangga batang. Aku dengar-dengar ada akar-akar yang tidak seperti akar biasa ya. Ya, selain kedua jenis akar tersebut, ada jenis-jenis akar lain yang ditemui di beberapa daerah tertentu dengan fungsinya yang unik, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Akar-akar jenis ini disebut dengan akar khusus. Ada 4 jenis akar khusus loh. Akar gantung tumbuh di batang dan menggantung di udara ke arah tanah. Contohnya pohon beringin. Akar pelekat juga bertumbuh di batang dan berguna untuk menempel dan memanjat. Seperti pohon siri ini kah? Ya Lula, lalu ada juga akar tunjang menunjang batang agar tidak rebah dan bertumbuh di batang bagian bawah ke segala arah. Akar nafas muncul di permukaan dan mempunyai banyak celah untuk jalan masuk udara. Wah, akar tunjang dan akar nafas itu bisa ada pada tumbuhan seperti apa ya? Akar tunjang dan nafas itu seperti tumbuhan bakau yang ada di pesisir pantai Lula. Jadi kalau disimpulkan ada beberapa fungsi akar ya. Pertama,
untuk menyerap bahan makanan seperti air dan zat hara. Lalu sebagai fondasi dan juga sebagai alat pernapasan. Iya, beberapa akar juga menyimpan bahan makanan seperti ubi dan bengkoang. Nah, sudah selesai nih menanam pohon mangganya. Mau melihat-lihat tanaman lain? Pipo, jangan lupa ya rumputnya dipotong. Oh iya, hampir lupa. Baik, Ma. Ayo, sini aku bantu Pipo. Lula, kamu tahu tidak bahwa rumput juga bisa termasuk batang tumbuhan? Maksudnya gimana Pipo? Batang itu dibagi menjadi 3. Yang biasa kita lihat itu batang berkambium. Kambium itu bertumbuh keluar untuk membuat kulit kecoklatan seperti di pohon mangga tadi. Kambium juga bertumbuh ke dalam dan membuat batang bertambah besar. Selain itu, ada batang basah yang lunak dan berair seperti bayam. Ada juga batang rumput yang memiliki ruas-ruas dan sering berongga. Oh begitu. Batang itu gunanya apa? Batang itu seperti saluran air dan zat hara yang diserap akar disalurkan ke daun. Lalu sumber makanan dari daun disalurkan ke bagian-bagian tumbuhan lain. Batang juga menyangga tanaman untuk mencari cahaya matahari. Beberapa batang juga menjadi tempat menyimpan makanan. Oh, aku pernah dengar. Contohnya tanaman tebu ya? Iya, betul. Ngomong-ngomong soal tebu, di warung Papa tuh ada yang tebu. Kesana yuk. Ayo, kebetulan aku sudah selesai memotong rumput. Aku minta izin dulu sama Mama ya, sekalian menyimpan alat pemotong rumput ini. Oke, kalian sudah memperhatikan video tadi kan? Jadi apa yang kalian ketahui tentang video yang tadi? Akar ada 2 macam, yaitu akar tunggang dan serabut. Nah, contoh dari akar tunggang adalah pohon apa aja? Pohon mangga. Mangga. Terus contoh dari akar apa tadi? Akar tunggang? Pohon mangga, pohon rambutan. Terus pohon apa lagi? Nah, udah tahu kan dari akar pohon tunggang tadi? Pohon mangga, nangka, habis itu tadi rambutan ya kan? Nah, sekarang Bapak minta contoh dari batang basah. Batang basah apa aja? Kangkung. Batang apa yang menyimpan makanan? Tebu. Terus apa lagi? Nah? Ubi. Kacang. Nah, udah. Udah lagi? Perhatikan ini ya. Tumbuhan adalah sumber kehidupan. Nah, 1. Tujuan pembelajaran 1. Mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. 2. Mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses tersebut bagi makhluk hidup. 3. Mengidentifikasi perkembangan tumbuhan dan membuat laporannya. Bagian-bagian tumbuhan. 1. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan organ pernapasan.
Dua, batang berfungsi sebagai penyokong dan pengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Daun menggunakan makanan dari daun seluruh bagian tumbuhan. Ketiga, akar berfungsi sebagai penegak tumbuh-tumbuhan serta penghisap air dan zat hara di dalam tanah. Nah, sekarang coba Rifki Azam coba baca dulu ini yang ada di papan. 1. Akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tumbuh di dalam tanah. Akar berdasarkan bentuknya. Rambut akar untuk menangkap luas daerah penyerapan air dan zat. Oke, dan selanjutnya, ayo Rifki. Batang. Batang, ada dua jenis batang pada tumbuhan, yaitu batang berkayu dan batang basah. Ciri-ciri: batang keras, berwarna coklat, sulit dipatahkan. Batang basah. Ciri-ciri: batang lunak, berwarna hijau, mudah dipatahkan. Oke, dan selanjutnya tentang daun. Coba Aina, baca Aina. 3. Daun. Daun adalah bagian tumbuhan tempat terjadinya fotosintesis. Bentuk daun umumnya putih dan melebar. Daun umumnya berwarna hijau. Oke. Oke, dan selanjutnya kita buat tugas kelompok ya. Ayo anak-anak disusun, kita membuat kelompok. Kita menggunakan tugas kelompok. Biar semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kan kawannya ada yang belum duduk, biar duduk dulu ya. Bantuin Rifki, bantuin mejanya. Nah, kita ulangi lagi. Ayo. Tepuk semangat. Semangat.
Ada yang tahu? Baca lagi. Nih, baca nih. Kenapa kan itu kurang? Bisa bacanya? Ini akan ini apa tadi? Yang tadi ini loba akan yang harus dimakan. Nah, ini baca apa? Ada yang nggak paham, Aina? Sakila, gimana? Ada yang nggak paham? Oke, udah siap? Kalau dihitung lagi, yang benar. Siap, semuanya. Sama ini ya. Singkong sama wortel sama dari kita keluarga. Itu pohon loba. Makan dan tahu. Udah ada? Udah jam? Udah jelas ini ya? Akar yang bisa dimakan itu akar apa? Akar yang bisa dimakan? Tang, contoh dari akar ini kan? Ini nih, tang, apa aja nih? Ubi, jahe, tang. Nah, kalau contoh dari akar pohon serabut? Nah, contoh dari serabut itu pepaya. Baju guys. Budi yang benar ya. Budi yang benar ya. Budi yang benar. Budi yang benar.
situ kan kalian ada megang pohon itu kan. Tugas kalian ada gambar pohon kan. Akar 1 itu gambar apa? Nomor 1. Nomor 1 gambar yang ini, yang hijau nih, gambar apa? Nomor 1 itu gambar apa? Akar. Yang kedua? Batang. Dan yang ketiga? Daun. Nah, sesuai keterangannya kan. Coba sebutkan di situ fungsinya. Fungsi akar apa? Fungsi dari batang apa? Fungsi dari daun apa? Baca anak-anak. Nah, coba kerjakan. Fungsi dari akar itu apa? Fungsi dari daun, fungsi dari batang. Nah, situ udah ada gambarnya, kalian tinggal isi keterangannya aja. Ayo coba, ini siapa namanya ini? Ayo baca. Tadi kan udah nengok bentuk pohon tadi kan, nomor 1 apa, gambar apa? Yang kedua gambar apa? Yang ketiga, yang ini coba. Yang keduanya ada pohon mangga kan situ kan? Pohon mangga itu termasuk akar apa? Pohon apa? Serabut. Kalau pohon kelapa? Termasuk pohon serabut. Kalau wortel? Enggak, dia ininya di akar juga itu kan yang kita makan akarnya kan. Nah, kalau singkong ya menyimpan makanannya ada di bawah di akarnya. Apalagi selain wortel, singkong ada apa lagi? Jahe. Terus apa lagi? Apa lagi? Bawang juga. Bawang. Ya. Ya, coba kita lanjut lagi, penjelasan lagi. Nah, di sini baru kita presentasikan ke depan ya, buat kelompok dibaca satu-satu. Nah, ada yang udah siap? Ayo dikoreksi lagi. Dikoreksi lagi, ayo. Koreksi lagi, mantap ada yang salah, diteliti lagi, ayo. Ini pohon jahe. Nah, ini pembiakannya memakai akar pohon. Nah, kalau singkong pembiakannya pakai batang. Nah, kalau wortel pakai tunas ya. Kalau kelapa pembiakannya
akarnya, buahnya. Dia nyimpan makanannya di akar. Ayo biar semangat, coba sekali lagi tepuk semangat. Ayo. Tepuk semangat. Ya, biar nggak loyo ya. Udah, kerjakan lagi. Yuk, sambil. Dan udah tahu kontrol kami. Ini namanya pohon kaktus. Nah, dia termasuk akar apa nih kaktus nih? Sabut. Kalau yang lembab apa? Sabut ya. Nah, ini ada lagi nih. Kalau ini pohon apa nih? Kalau ini loba. Loba itu sama kayak wortel. Ini namanya tembakau. Kacang. Kacang tadi termasuk apa? Yang menyimpan makanan di akar. Nah ini kalau ini tadi termasuk batang pohon apa? Batang pohon lunak. Nah, dia kangkung, genjer, terus bayam. Bayam ini apa namanya? Talas, pohon talas ya, yang berbatang lunak. Kalau pohon mangga, coba apa aja yang apa? Yang berbatang keras. Jengkol. Nah, itu yang keras semuanya. Yang lunak berarti yang mudah patah. Yang batangnya bisa disayur. Contohnya ya, kayak kangkung, eceng gondok, bayam, talas, terus genjer. Oh, genjer bisa juga genjer. Jadi udah paham kan? Nah, batang mana yang batang keras, batang lunak. Nah, apa lagi? Apa lagi yang mau ditanyakan?
tanaman yang menyimpan makanan di akar. Contohnya wortel, singkong, kentang, jahe, kunyit, lengkuas, bengkoang. Oke, ya paham kelompok 1? Bisa. Jangan lagi, ayo jangan mainan. Nah, jangan, ayo pahami gambar-gambarnya, dilihat gambarnya. Ayo gambarnya perhatikan fungsinya. Fungsinya tak bisa dimakan. Ada bomnya sini, Pak. Ada apa ini? Biar anak, kayaknya tadi Bapak melihat kelompok masing-masing kelompok tuh ada yang tidak paham masalah akar dia. Oke lah, kita lihat video lagi ya, biar paham. Tolong diperhatikan gambarnya apa, videonya diperhatikan biar nggak salah-salah lagi. Ayo diperhatikan ya, nih coba nih Bapak setel lagi videonya, biar kalian paham ya. Ayo perhatikan. Halo sobat pintar, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat makan, bergerak, tumbuh, bernapas, dan berkembang biak. Ayo perhatikan semuanya. Untuk segala aktivitasnya ini, tumbuhan dilengkapi dengan berbagai bagian yang memiliki fungsi tertentu. Bagian-bagian tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Di cerita kali ini, Pipo dan Lula akan membahas perbedaan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ayo kita belajar bersama-sama. Hai Pipo, kamu lagi ngapain? Hei Lola, aku lagi menanam pohon nih. Menanam pohon. Pohon apa Pipo? Ini pohon mangga Lola. Wah, kenapa bagian bawah pohonnya bercabang-cabang begitu? Nah, bagian bercabang-cabang ini Ayo namanya perhatikan akar. lagi. Akar itu jalannya masuk air dan makanan atau zat hara ke tumbuhan. Makanya akar berada di dalam tanah dan ujungnya meruncing supaya bisa menembus tanah. Oh ya? Iya, di cabang-cabang akar ini terdapat rambut akar, di mana air dan zat hara masuk. Pada ujung akar ada tudung akar yang melindungi saat akar menembus tanah. Wah, jadi semua pohon itu ada cabang-cabang seperti itu ya di dalam tanah. Nah, akar tumbuhan berbeda-beda. Ada akar serabut dan akar tunggal. Apa itu artinya? Nah, kalau
keping 2 atau dikotil. Seperti kacang yang kalau kamu buka bijinya bisa dipisahkan menjadi 2. Tapi kalau tumbuhan dikotil dicangkok atau disetek, akarnya menjadi akar serabut. Oh, kalau akar serabut itu apa? Akar serabut itu tidak memiliki akar pokok. Semua akarnya keluar dari pangkal tanaman. Ukuran cabang-cabangnya tidak berbeda-beda dan tidak mengecil. Akar serabut itu dimiliki tumbuhan yang bijinya berkeping 1 atau disebut juga monokotil. Pohon pepaya mama yang itu termasuk tumbuhan berakar serabut. Wah, berbeda sekali ya. Iya, tapi keduanya bercabang supaya bisa semakin banyak menyerap zat tanah dan air, dan supaya bisa lebih kokoh menyangga batang. Aku dengar-dengar ada akar-akar yang tidak seperti akar biasa ya. Ya, selain kedua jenis akar tersebut, ada jenis akar lain yang ditemui di beberapa daerah tertentu dengan fungsinya yang unik, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Akar-akar jenis ini disebut dengan akar khusus. Ada 4 jenis akar khusus loh. Akar gantung tumbuh di batang dan menggantung di udara ke arah tanah. Contohnya, Perhatikan semuanya videonya. akar pelekat juga bertumbuh di batang dan berguna untuk menempel dan memanjat. Seperti pohon sirih ini kah? Ya Lula, lalu ada juga akar tunjang menunjang batang agar tidak rebah dan bertumbuh di batang bagian bawah ke segala arah. Akar nafas muncul di permukaan dan mempunyai banyak celah untuk jalan masuk udara. Wah, akar tunjang dan akar nafas itu bisa ada pada tumbuhan seperti apa ya? Akar tunjang dan nafas itu seperti tumbuhan kakao yang ada di pesisir pantai Lula. Jadi kalau disimpulkan ada beberapa fungsi akar ya. Pertama, untuk menyerap bahan makanan seperti air dan zat hara. Lalu sebagai potasi dan juga sebagai alat pernapasan. Iya, beberapa akar juga menyimpan bahan makanan seperti ubi dan bengkuang. Nah, sudah selesai nih menanam pohon mangganya. Mau melihat-lihat tanaman lain? Dipo, jangan lupa ya, rumputnya dipotong. Oh iya, hampir lupa. Baik, Ma. Ayo, sini aku bantu Pipo. Lula, kamu tahu tidak bahwa rumput juga bisa termasuk batang tumbuhan? Maksudnya gimana Pipo? Batang itu dibagi menjadi 3. Yang biasa kita lihat itu batang berkambium. Kambium itu bertumbuh keluar untuk membuat kulit kecoklatan seperti di pohon mangga tadi. Kambium juga bertumbuh ke dalam dan membuat batang bertambah besar. Selain itu, ada batang basah yang lunak dan berair seperti bayam. Ada juga batang lumpur yang memiliki ruas-ruas dan sering berongga. Oh begitu. Batang itu gunanya apa? Batang itu seperti saluran air dan zat hara yang diserap akar disalurkan ke daun. Lalu sumber makanan dari daun disalurkan ke bagian-bagian tumbuhan lain. Batang juga menyangga tanaman untuk mencari cahaya matahari. Beberapa batang juga menjadi tempat menyimpan makanan. Oh, aku pernah dengar. Contohnya tanaman tebu ya? Iya, betul.
warung Papa Tok ada yang tunggu. Kesana yuk. Ayo, kebetulan aku sudah selesai motong rumput. Aku minta izin dulu sama mama ya, sekalian menyimpan alat memotong rumput ini. Oke, udah paham kan anak video tadi kan? Jadi kamu sudah bisa membedakan antara akar tunggang dan akar serabut. Nah, oke, sekarang kita presentasikan apa per kelompok ya, satu-satu ke depan. Ayo, kelompok 1 maju duluan. 1. Maju semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Azam. Perkenalkan, nama saya Wira. Perkenalkan, nama saya Azwan. Perkenalkan, nama saya Kakak. Perkenalkan, nama saya Akbar. Perkenalkan, nama saya Tomia. 1. Nama organ akar. Fungsinya menyerap air. 2. Batang. Fungsinya tempat tumbuhnya daun. 3. Daun. Fungsinya fotosintesis atau memasak. Oke, ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, kelompok 2, 3, dan 4. Nah, kelompok 2 yang bertanya. Fungsi daun bagi tumbuhan itu apa? Untuk fotosintesis dan memasak. Oke, gimana jawabannya? Ayo kita akan tepuk tangan, kita bisa Ayo, selanjutnya maju untuk kelompok 2. Ayo semuanya, ayo kelompok 2. Yang kuat suaranya. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Aina. Perkenalkan, nama saya Tia. Perkenalkan, nama saya Nazia. Nah, bertanya tentang apa? Tentang akar dan fungsinya. 1. Akar, fungsinya menyerap air. 2. Batang, fungsinya tempat tumbuhnya daun dan menopang tumbuhan. 3. Daun, fungsinya tempat fotosintesis atau memasak. Oke, kelompok lain yang ingin bertanya? Ayo, kelompok berapa? Kelompok 4, 3. Kelompok 1. Ayo, lagi coba lagi. Ayo, coba tanya. Apa saja bentuk dari akar? Nah, Akar, serabut, sambung, dan tunggang. benar apa enggak? Nah, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo selanjutnya untuk kelompok 3. Kelompok 3. Ayo. Udah coba kelompok 3. Nah. Coba baca. Ada kelompok 3. Ayo, nah. Nah, udah baca.
perhatikan. Satu akar. Akar menyerap air dan berharap. 2. Nama organ batang. 4. Fungsi. 4. Pertumbuhan dahan dan menopang daun. 3. Daun. Fungsi fotosintesis atau memasak. Oke, kelompok lain yang bertanya? Kelompok 1. Kelompok mana yang belum bertanya tadi? Nah, coba bertanya. Apa saja tumbuhan yang termasuk dalam batang basah? Sebutkan contoh tumbuhan basah, batang basah. Kangkung, bayam, genjer, Nah, talas. sangkalas. Nah, gimana? Kelompok 1? Tuh. Tuh, nah kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4. Ayo, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya. Nomor 1, nama organ akar. Fungsi akar menyerap air. 2. Nama organ batang. Fungsi batang. 4. Pertumbuhan dahan dan menopang daun. 3. Nama organ daun. Fungsi daun fotosintesis atau memasak. Oke. Ayo kelompok berapa yang belum bertanya? Kelompok 3. Tumbuhan apa yang akarnya bisa dimakan? Tumbuhan apa saja yang bisa dimakan? Akarnya. Akarnya. Singkong, Jadi, terus, kacang, terus, ubi. gimana kawan-kawan? Betul. Nah, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo, ketuanya dikumpulkan lagi tugas-tugasnya sini. Sambil menunggu Bapak menilai tugas-tugas kelompok kalian tadi, Bapak kasih tugas individu ya. Ayo siapkan buku dan penanya. Oke, siapkan bukunya. Buku dan penanya, siapkan. Sudah semua? Ayo. Sudah semua? Oke. Tuliskan 3 tanaman yang termasuk batang keras. Sudah jelas? Tuliskan 3 tanaman yang berbatang keras. Tuliskan 3 contoh tanaman yang berbatang keras. Sudah? Nah, yang kedua, tuliskan tanaman yang berdaun lebar. Atau contohnya lah, contohnya tuliskan tanaman yang berdaun lebar. 3 saja ya, yang berdaun lebar. Jadi sambil Bapak menunggu tugas kalian, Bapak mengaksi tugas kelompok kalian tadi. Ya, kerjakan ya. Yang ngobrol.
Oke, untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 nilainya 90 ya. Kelompok 1. Untuk kelompok 2 80. Kelompok 2. Dan kelompok 3 85. Dan kelompok 4 85. Nilai paling tinggi kelompok 1 ya. Nah. Udah. Nah, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk depannya kelompok-kelompok lainnya yang harus kompak yang mengerjakannya dan memahami apa yang Bapak terangkan ya. Udah siap tugas-tugasnya anak-anak? Nah. Dah. Oke. Dan anak-anak ini tolong perhatikan Bapak sebentar. Setelah kita belajar tentang bagian tumbuhan, maka dapat kita simpulkan setiap bagian dari tumbuhan saling terkait dan saling terhubung satu dengan yang lainnya serta mempunyai fungsi dan perannya masing-masing. Nah, tadi fungsi dari akar apa tadi? Fungsi akar menyerap air. Menyerap air. Batang tadi buat apa fungsinya? Penopang daun dan akar. Fondasi tanaman. Yang ketiga? Daun. Oke. Nah, karena hari ini kalian udah belajar itu kan, kalian udah paham kan? Fungsi dan itunya masing-masing ya. Dah. Jadi udah siap semua tugas anak-anak? Oke, dari hasil pembelajaran hari ini Bapak merefleksikan. Jadi setiap rangkaian pembelajaran dari awal sampai akhir selain dapat pengetahuan baru, apakah dengan belajar seperti ini bisa membuat kalian senang? Bisa. Ya, jadi kan kalian di rumah tuh bisa memperhatikan mana akar, bisa membedakan akar tunggal, akar serabut, baru batang basah, batang kering ya kan, membedakan di rumah kan? Nah, jadi di rumah kalian pelajari ulang lagi apa yang pelajaran hari ini. Di rumah jadi bisa membedakan mana akar serabut, akar tunggang, langsung batangnya, fungsi dari batang dari pohon kan, daun. Coba baca tugas individu, salah satunya coba Ipin tadi. Tugas individu tadi apa tadi soalnya? Tugas individunya coba. Bapak pengen tahu apa yang dikerjakan Ipin tadi? Apa soal tadi? Tuliskan contoh batang keras. Coba apa jawaban Rifki? Contoh batang keras tadi? Batang sawit, batang mangga, batang jambu. Oke, kalau yang batang ini, batang lunak? Bayam, Bayam, terus? alas, kangkung. Ngejer ya. Nah, lalu yang soal yang kedua, sebutkan daun yang berdaun lebar, pohon yang berdaun lebar, apa aja? Pohon pisang. Pisang, terus? Daun sirih. Coba Ajam, tugasnya Ajam, coba baca soalnya dulu. Tuliskan 3 tanaman yang termasuk berbatang keras. Coba keras apa aja Ajam? Pohon mangga, sawit, bawang merah. Kalau yang apa namanya? Yang berbatang lunak apa aja? Bayam, kangkung, ngejer. Kalau contoh berdaun lebar apa aja tadi? Pisang, daun sirih, terus apa lagi? Daun rumbol. Oke. Dah.
Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang bunga, buah, dan biji. Jadi tadi bagian-bagian dari tumbuhan itu ada 6 sebenarnya kan. Yang kita pelajari hari ini cuma 3 dulu. Yang pertama tadi akar, batang, dan daun. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang bunga, buah, dan biji. Nah, oke. Dan pelajaran hari ini kita tutup sampai sini aja. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk semangat dulu, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sekali lagi tadi belum kompak, sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, dan tepuk tangan sekali lagi. Oke, dah. Terima kasih. Dah, kalian pulang satu-satu. Ayo, ayo Daina. Pulang dulu. Ayo Dana. Ayo yang satu ya. Ayo Anwar, Anwar. Ayo. Ayo, ayo Adam. Ganda. Ayo, kakak. Ayo, ini Naila. Buka. Nina. Ayo.